Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa malam hari ini lewat program Saat Teduh Penyuluh Bimas Kristen Non-PNS Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ki Sejai, penyuluh wilayah Bangka Selatan. Malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu malam. Terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kuduskan hati pikiran kami Bapa, supaya firman-Mu menjadi rema, penghiburan, kekuatan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Terambil di dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Judul firman Tuhan malam hari ini, tetap semangat. Berapa banyak di antara kita yang mendengar firman Tuhan malam hari ini yang sedang hilang semangat? Sedang mengalami masa-masa yang tidak ada gairah untuk melakukan kegiatan aktivitas. Tapi firman Tuhan ini memberi semangat buat kita malam hari ini. Kalau kita bersemangat, kita mampu menanggung penderitaan kita. Bahkan kita menjadi berkat bagi yang lain. Kita bisa beri semangat kepada orang-orang di sekeliling kita yang sedang hilang pengharapan, yang sedang hilang semangat. Bukan beban hidup yang membuat kita lemah, tetapi lemahnya semangat untuk mengatasi dan menanggung beban kehidupan itulah. Bukan kurangnya kemampuan yang membuat kita tidak berhasil, tetapi kurangnya semangat yang sering membuat kita gagal. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah hilang semangat. Haleluya. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang yang pedih hati itu orang yang mengalami sakit hati. Orang yang mengalami pilu yang dalam. Orang yang mengalami susah hati. Akhirnya tidak bisa semangat. Tapi malam hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kalau kita orang Kristen punya pengharapan di dalam Tuhan, mari semangatlah. Semangat adalah jiwa bagi kehidupan. Api yang membakar segala keraguan dan kelemahan. Yang membuka jalan buat kita untuk kita bisa menanggung beban kita, meraih keberhasilan. Oleh karena itu, ada satu kebenaran firman Tuhan yang memberi nasihat bagi kita. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang tawar hati ini tidak punya semangat, tidak punya kemauan, hilang pengharapan. Jadi kalau sudah begini obatnya apa? Obatnya hanya datang kepada Yesus. Obatnya adalah firman Tuhan. Kenapa? Di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan di sana ada satu penghiburan buat kita malam hari ini yang mendengar firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau sudah Tuhan kasih janji ini kepada kita, mari pegang janji ini. Kalau tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu Tuhan tolong kita, hari ini dan sampai selama-lamanya pun Tuhan tetap menolong kita. Dia akan memberi masa depan, Dia beri pengharapan, Dia beri pertolongan bagi kita. Oleh karena itu malam hari ini,
tumbuhkan semangat dalam hidup kita. Kalau kita sedang mengalami depresi yang berat, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber penghiburan yang sejati. Kalau kita sedang dalam keraguan-raguan, minta pimpinan Roh Kudus. Dia akan menolong, menuntun, mengajar kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lama-lama hilang semangat. Jangan tinggal dalam kepedihan hati. Kata Amsal 15 ayat 13 tadi. Jangan tawar hati dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Kenapa? Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa sukses, kita tidak punya kekuatan ya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kata Amsal 18 ayat 14. Dikatakan apa tadi? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya percaya selepas saudara mendengar firman Tuhan malam hari ini, kita semangat. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Firman-Mu yang singkat ini biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Mungkin ada banyak di antara umat-Mu, hamba-Mu yang hari-hari ini hilang semangat. Tapi janji-Mu menghibur kami di dalam Yeremia 29 ayat 11 malam hari ini. Bahwa Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kami, Tuhan. Bahwa masa depan kami penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami harus semangat. Kami harus kuat menjalani hari-hari ini. Karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan kami bukan pengharapan yang mengecewakan. Tapi pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam malam hari ini kami beristirahat. Bangun dengan tubuh yang sehat besok hari. Dan kami boleh semangat meraih masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.